menyampaikan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, lupa, luput terhadapnya. Nikmat apa itu? Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat al-faragh atau waktu luang, kesempatan yang kosong. Kadang kita lupa, lalai, sehingga kita melalaikannya untuk aktivitas yang sia-sia dan seterusnya. Sehat, kenapa kita lupa sehat ya? Ketika kita sehat, lupa untuk mensyukurinya, lalai untuk menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Mulut kita, Pak Bu Jamal rahimakumullah, pernah kita syukuri nikmat mulut, nikmat gigi, nikmat gusi? Kadang kita lupa. Tapi kapan kita merasa nikmat mulut itu sehat? Ketika sariawan menimpa kita, ketika gigi kita sakit, ketika gusi kita sakit, baru terasa nikmat itu, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, insyaallah taala mudah-mudahan menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan waktu luang di siang hari ini setelah kita menunaikan salat zuhur, memanfaatkan untuk sharing ilmu, mengkaji ilmu. Di antaranya adalah tentang sirah sahabat ridwanullahi alaihim, di mana ada banyak pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah sahabat yang hidup mendampingi Rasulullah SAW, yang bisa kita ambil hikmah dan bisa menginspirasi kehidupan kita. Ada sosok sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah, ya, Abdullah bin Hudzafah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya tentangnya, selayaknya setiap muslim mencium kepala Ibnu Hudzafah. Kenapa demikian? Karena ada kisah nantinya bagaimana keistiqomahan seorang Ibnu Hudzafah ini untuk mempertahankan keimanannya, ya, mempertahankan keimanan di mana ujian, cobaan ada di depan matanya, ya, dan ujian, cobaan itu banyak bentuknya. Ada kenikmatan di depan kita, ada musibah atau petaka di depan kita, ya. Nanti kita akan simak seperti apa ujian yang dihadapi oleh Abdullah Ibnu Hudzafah ini. Jemaah rahimakumullah, Abdullah ibnu Hudzafah ini atau Abdullah bin Hudzafah ini hidup bersama Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, termasuk orang yang ikut berhijrah ke Habasyah, di mana salah satu indikasi termasuk as-sabiqun awwalun adalah ikutnya beliau hijrah ke Habasyah, di mana peristiwa hijrah ke negeri Habasyah itu adalah peristiwa di mana umat Islam kala itu masih dalam ketertindasan, sedikit jumlahnya, ditekan, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan coba hijrah, cari suaka politik, keluar. Nah, dikenallah ada negeri Habasyah atau Ethiopia tersebut, dikenal seorang raja Najasyi yang adil, bijak, tidak akan menzalimi orang-orang di sekitarnya. Itulah makanya termasuk ke dalam as-sabiqul awwalun. Beliau ikut hijrah ke negeri Habasyah dan seterusnya. Diriwayatkan beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat kepada Persia, ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ketika Islam mulai tegak dan seterusnya, dakwah disyiarkan. Jadi tidak berhenti pada negeri Mekah saja, sampai kita jauh negeri non jauh di sana, di negeri Indonesia, di Bandung ini, sampai di sini azan berkumandang, sampai ajaran-ajaran Islam, sampai Al-Quran. Berarti syiar dakwah itu terus berlangsung, ya. Setelah Fathu Mekah, setelah Islam tegak, terus termasuk kala itu disyiarkan ke kerajaan-kerajaan sekitar Mekah, di antaranya adalah Persia ini. Dan Abdullah ibnu Hudzafah inilah yang diutus untuk menyampaikan surat kepada sang raja, ya. Apa isi suratnya? Kurang lebih isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah. Artinya, ya, kepada Kisra penguasa negeri Persia, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul utusannya, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku mengajakmu berdasarkan surat Allah, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah kepada semua manusia untuk memberi peringatan kepada yang hidup dan menyampaikan kebenaran kepada orang-orang kafir. Jika engkau masuk Islam, engkau akan selamat, akan tetapi jika menolak, maka engkau akan menanggung semua dosa kaummu. Ini antara redaksi surat yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW kepada Raja Persia melalui Abdullah bin Hudzafah ini. Ketika mendengar atau membaca
menyimak kandungan tersebut. Sang raja tentu seorang raja yang kerajaannya besar begitu ya, dan seterusnya. Mungkin lebih dulu berdiri daripada tegaknya Islam kala itu. Tentu marah mendengar surat tersebut. Ya, singkat cerita, diriwayatkan beliau menyobek-nyobek surat itu, merusaknya, dan memerintahkan perwakilannya atau rekanannya atau bawahannya di negeri Yaman, namanya Bazan, ya, memimpin Yaman kala itu. Tolong undang orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Persia ini marah tentu gitu ya, melalui rekanannya di negeri Yaman, Bazan, tolong undang orang ini untuk datang kepadaku, untuk meminta ampun dan seterusnya. Lancang, karena sudah lancang. Tibalah Bazan menerima titah ini dari Raja Persia. Bazan memerintahkan 2 orang utusan, ya, untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengundang, mengajaknya, ya, di depan Raja Persia. Diutuslah 2 orang tersebut, dan singkat cerita Nabi Muhammad SAW sedang ada di Madinah, ya, dan 2 orang ini mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan bahwasanya apa yang beliau sampaikan. Bazan mengutusku untuk membawamu kepadanya, pada Nabi Muhammad SAW ini. Apabila Anda bersedia, Bazan akan menulis surat yang berguna bagi Anda kepada Raja Kisra dan akan menyelamatkan Anda dari hukumannya. Kalau tidak, tentu Anda sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang raja yang bisa membinasakanmu dan kaummu serta menghancurkan negerimu. Ini yang disampaikan oleh 2 orang utusan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu Nabi Muhammad SAW berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang hak sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Baik, berikutnya beliau menyampaikan kepada 2 orang tersebut, ya, penampilan mereka itu penampilannya memanjangkan kumis dan mencukur habis janggutnya, dan Nabi SAW tidak menyukai penampilan tersebut. Makanya beliau berkata, celakalah kalian berdua, siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti itu? Keduanya pun menjawab, paduka kami atau Raja Kisra. Nabi SAW bersabda, sebaliknya Robku memerintahkan agar aku melebatkan janggut dan mencukur kumis, ya. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Pulanglah kalian dan kembalilah esok hari, ya. Dan ketika kembali kepadanya, Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan kepada 2 orang utusan tadi, ya, kepada 2 orang utusan. Apa yang Rasul sampaikan? Beliau menyatakan, kekuasaan Kisra akan diambil alih oleh anaknya yang bernama Syairawayh. Dia akan membunuh Kisra di bulan sekian, malam sekian. Pada malam itulah kekuasaan Kisra diambil alih dan dia dibunuh oleh Syairawayh. Lantas Nabi memanggil 2 utusan tadi dan memberitahu hal itu. Jadi ini bukan tebak-tebakan Nabi yang beli Muhammad SAW, tapi ini adalah wahyu Allah Azza wa Jalla, ya, yang disampaikan kepada beliau, dan beliau menyampaikan kepada 2 orang utusan Bazan sebagai perintah di Raja Kisra tersebut. Tentu ini perintah atau kata-kata yang pedas begitu ya. Makanya 2 orang ini tercengang, ya, dengan peristiwa tersebut. Maka beliau menyampaikan bahwasanya, sampaikanlah bahwa info itu berasal dariku, dan katakan padanya bahwa agama dan kekuasaanku kelak akan mencapai sebagaimana yang diraih oleh Kisra Persia, bahkan sampai ke wilayah para pemilik unta dan kuda. Maksudnya apa? Sampaikan kata-kata tadi kepada rajamu dan seterusnya. Dan sebelum sampai kepada Raja Kisra, 2 orang utusan ini kembali berarti siapa tadi? Bazan. Bazan itu yang diperintahkan oleh Raja Persia. Apa yang dikatakan Bazan? Sungguh kata-kata ini adalah bukan kata-kata seorang biasa, bukan kata-kata dukun dan seterusnya. Seandainya ini benar, maka dia adalah seorang nabi utusan Allah. Nah, ini baru prediksi. Seandainya benar kata-katanya. Ternyata diriwayatkan memang benar prediksi tersebut, bahwasanya Bazan, ya, dapat pesan dari kerajaan Persia bahwa kekuasaannya sudah dipegang oleh Syairawayh yang diprediksikan. Apa yang disampaikan dari Syairawayh yang menyatakan, aku sudah membunuh Kisra demi kepentingan Persia, sebab dia telah melegitimasi pembunuhan atas orang-orang terkemuka kami. Apabila engkau telah membaca suratku ini, maka tunduklah kepadamu sebagaimana halnya kepada Kisra. Pergilah ke tempat seseorang yang diperintahkan oleh Kisra, dan jangan kamu menyiksanya sampai datang perintahku selanjutnya. Diriwayatkan setelah itu Bazan memeluk
agama Allah Azza, agama Islam, karena tadi benar prediksinya bahwasanya prediksi Nabi Muhammad SAW akan dibunuh, sang raja akan beralih kekuasaan dan seterusnya. Ini mengindikasikan bahwa ya ini seorang nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Dan memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW menyatakan dan menyampaikan sesuatu kecuali apa yang diwahyukan kepadanya, bukan atas hawa dan nafsunya. Jemaah rahimakumullah, kisah lain adalah keberanian Abdullah ibnu Hudzafah, di mana beliau diriwayatkan mengakhiri hidupnya sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Berarti lumayan 3 kekhalifahan. Dan inilah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau diutus bersama pasukan untuk menyerang Romawi, ya, kerajaan Romawi. Dan singkat cerita, beliau diutus ke sana dengan pasukan perangnya, dan singkat cerita pasukan beliau dan semuanya tertawan oleh Romawi ini, ya, tertawan. Dan singkat cerita, sang raja Romawi ini menawari beliau Abdullah ibnu Hudzafah untuk berpindah ke agama Nasrani. Ya. Maukah engkau berpindah agama? Niscaya akan aku bagi separuh kerajaanku untukmu. Ya. Inilah keteguhan, keistiqomahan seorang ibnu Hudzafah atau Abdullah bin Hudzafah. Ya, ada iming-iming dan seterusnya. Ya. Kita juga hidup di dunia, kadang ada saja ujian cobaan, iming-iming yang menggiurkan, yang sifatnya duniawi, yang harus melalaikan urusan ukhrawi dan seterusnya. Apa yang disampaikannya? Beliau tetap teguh, tidak, aku tetap dalam agama Islam, walaupun engkau menambahnya dengan daerah sekitarnya dan seterusnya. Ini tawaran pertama, ya. Raja Romawi ini masih penasaran, ya, terhadap keputusan sang Ibnu Hudzafah ini. Kemudian beliau menyampaikan kepada pasukannya atau tentaranya, saliblah dia, disalib dan panahlah bagian lengannya. Kita ingin melihat bagaimana reaksinya. Dilakukanlah hal tersebut. Kemudian ditawari kembali, ya, tentang tawarannya, maukah engkau berpindah agama kepada agama Nasrani, ya? Dan beliau menyampaikan tetap teguh pada pendiriannya. Tidak, jawab Abdullah ibnu Hudzafah. Luar biasa, masih penasaran ternyata Raja Romawi ini. Baik, turunkan dia dari salib katanya. Kemudian siapkan air pada kuali yang mendidih. Agar mendidih, kuali diisi air, dididihkan dan seterusnya. Dan panggil 2 orang tawanan yang lain selain Abdullah ibnu Hudzafah. Ya. Dididihkan air, sama ditawari juga. Disiksa seorang tadi, seorang tawanan, dan dicelupkan ke sana, tentu meninggal dunia. Kemudian ditawari lagi, bagaimana Abdullah ibnu Hudzafah? Ini kuali sudah di depan mata, ya, maukah engkau berpindah dan seterusnya. Akhirnya beliau menangis terseduh-seduh di depannya. Akhirnya berbisiklah pasukannya, wah, baginda raja kayaknya imannya sudah goyah, dia sudah menangis terseduh-seduh, kayaknya beliau udah lemah imannya, kayaknya akan mengikuti agama Nasrani. Dan girang sang raja, dan ditanyakanlah kepadanya, bawa dia kepadaku, dan dikatakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Kata sang raja. Abdullah menjawab, aku menyesali mengapa hanya 1 jiwaku sekaligus yang dilemparkan ke dalam kuali saat ini, lalu hilang begitu saja. Jadi ini belum dilempar, masih ditakut-takuti. Tadi sudah ada yang dicelupkan, panas kebayang, mendidih. Ini sudah giliran dia, tapi belum dicelupkan, tapi menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Tadi yang dia katakan, aku menyesali mengapa hanya 1 jiwaku sekaligus yang dilemparkan ke dalam kuali saat ini, lalu hilang begitu saja. Padahal aku mendambakan punya nyawa sebanyak jumlah rambutku, lalu satu persatu ia lemparkan ke dalam kuali itu karena Allah atau fisabilillah, di jalan Allah. Masya Allah. Inilah mendengar jawaban tersebut takjub. Jadi nangis itu bukan pengecut, bukan takut gitu ya, mau goyah iman, bukan. Malah saya cuma punya 1 nyawa, sedih itu coba saya nyawa sebanyak rambut saya, dan setiap helai rambut, setiap nyawa dicelupkan. Itu yang lebih membanggakan, Masya Allah. Jadi bukan takut, dan tetapi malah ingin lebih dari itu pengorbanannya.
Maka disampaikan kepada beliau, maukah kamu mencium kepalaku, kata sang Raja Romawi, lantas kamu akan kubebaskan. Maka Abdullah balik bertanya, bersama semua tawanan? Kaisar menjawab, iya. Abdullah pun mencium kepala Kaisar dan bebas semuanya. Dan inilah tadi yang dikatakan oleh Umar, bahwa setiap muslim layak untuk mencium kepala Abdullah bin Huzafah. Dan dalam riwayat lain, raja ini memeluk Islam, walaupun ada yang mengatakan mungkin sembunyi-sembunyi atau terang-terang dalam riwayat lain. Jamaah rahimakumullah, inilah buah dari sebuah keistiqomahan, ya, di mana kita juga seperti apa yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, an Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alahu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan tentang prinsip Islam yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Maka beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Inilah istiqomah, inilah yang berat, tapi disitulah perjuangan kita, ya. Tadi bagaimana istiqomahnya iman Abdullah ibnu Hudzafah, agama yang yang digodanya, din Islam yang digodanya, tapi tetap istiqomah. Mungkin beliau tidak tahu. Kita tahu ini sejarah karena sudah terkodifikasi, tahu. Tapi Abdullah ibnu Hudzafah apakah tahu dia akan dibebaskan kali itu? Tidak. Di mata beliau dia akan dicelupkan. Makanya nangisnya bukan karena takut, tapi seandainya punya nyawa sebanyak rambut ini, tapi ternyata selamat, ya. Jadi beliau tidak tahu kejutan dari Allah, tidak tahu hadiah dari Allah, istiqomah saja, santai saja, selama dalam kebenaran. Itulah inspirasi buat kita bahwasanya untuk istiqomah itu berat, tapi tidak lupa istiqomah juga kita dalam berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wa ala taatika. Ya Allah yang membulak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam dinmu dan dalam ketaatan kepadamu, ya, karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan kita istiqomah terus menghadapi semua godaan. Oleh karenanya godaan, rintangan itu bisa hadir dalam musibah, cobaan, kesulitan. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah Allah sampaikan, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat. Dan benar-benar kami akan menguji manusia, akan menguji kalian, minal khaufi wal ju', rasa ketakutan, rasa lapar, minal walji wa wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was thamarat. Dalam hal buah-buahan, kekurangan harta, jiwa. Dan wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia yang sabar, yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain disampaikan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Inilah jemaah rahimakumullah, kita jangan bosan, jangan alergi dengan ujian, musibah, cobaan yang kita hadapi. Itu sudah menjadi sunatullah, tapi bagaimana kita bisa bangun kembali dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dalam segala kondisi apapun. Ujian, cobaan yang menyakitkan menimpa kita, kita sabar istiqomah dalam menghadapinya. Pun demikian ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, seperti Abdullah ibnu Hudzafah, tawarannya luar biasa, dapat kerajaan dan seterusnya, tetap tidak goyah imannya. Dan di depan bukan tawaran menggiurkan, dihadapkan pada siksaan, tetap juga istiqomah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keistiqomahan kepada kita ketika ada cobaan, giuran, tawaran-tawaran duniawi yang melalaikan kita dari kehidupan ukhrawi, kita harus hindari, ya, dan seterusnya. Apalagi banyak hal yang bisa menggelincirkan kita kalau kita tidak benar-benar kuat dan istiqomah
mulai dari lingkungan keluarga, mungkin anak, istri dan seterusnya, rekan kerja dan seterusnya, ya, bisikan-bisikan mungkin saja ada. Bahkan dengan elektronik sekarang, media elektronik atau gadget sekarang, ya, giuran-giuran ada saja, ya. Banyak diantaranya apa? Dapat SMS atau pesan, Anda membutuhkan uang, pinjaman, dapatkan dengan mudah. Bunga sekian persen, ya tetap kalau ada bunganya, itu godaan kita untuk mengambil riba dan seterusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kecuali ada WA atau SMS, Anda perlu pinjaman, dapatkan pinjaman dengan mudah, bunga 0%. Berarti pinjamannya bagus itu, ya, tidak ada bunga dan seterusnya. Itu godaan. Ketika goyah iman, bener nih lagi butuh, na'udzubillah, jangan sampai terjerumus pada riba dan seterusnya, ya. Belum lagi pandangan mata, ya, godaan-godaan syahwat dan seterusnya, yaitu harta, tahta, wanita dan seterusnya. Kadang hadir begitu saja, menggoda, menggiurkan. Itu hal-hal yang sifatnya duniawi yang menggoda kita. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah? Bagaimana Abdullah ibnu Hudzafah, tawaran duniawi di depannya, dapat separuh kerajaan asalkan berpindah agamanya, tetap bertahan, dan dapat siksaan di hadapannya, tetap bertahan juga. Luar biasa. Mudah-mudahan kisah Abdullah ibnu Hudzafah ini menginspirasi kita. Mudah-mudahan kita istiqomah, bisa istiqomah bagaimana taat kepada Allah dalam segala kondisi apapun. Ketika tawaran-tawaran dunia yang melalaikan kehidupan ukhrawi kita, bisa kita hindari. Jamaah rahimakumullah, demikian sekilas terkait kehidupan sahabat ridwanullahi alaihim, Abdullah ibnu Hudzafah, di mana banyak sepak terjangnya, tapi tadi kita ambil sedikit hikmah pelajarannya, perjuangannya mempertahankan din Islam. Sudah ada perubahan-perbaikan. Kalau kita dengar di pelosok-pelosok negeri, ya, yang di pedalaman gitu, ada yang sampai berpindah agama karena dapat sembako, dapat amplop dan isinya, rela berpindah agama di pelosok negeri sana, di pedalaman dan seterusnya, gitu ya, sampai ibaratnya kalah dengan misionaris, gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita hindari bersama. Giuran, tawaran, sifatnya duniawi yang khawatir melalaikan ketaatan kita kepada Allah, harus kita hindari bersama. Dan inilah upaya kita bagaimana bisa istiqomah untuk berada dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Ya Allah yang membolak-balik hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan hati kita dalam ketaatan kepadanya dan dalam din Islam. Jemaah, itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahat untuk dunia akhirat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf atas khilaf. Al-haq, kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ragu terhadapnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.